Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Intan Nur Azizah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam serta teman-teman kelas yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Akbar Nurholis NIM 2141104022276, Lulu Lukmatun Hasanah 2141104022254, Ita Fatia 21411040244, Yuyun Rahmatul Hidayah 2141104022055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Modern. Baik, yang pertama pendahuluan. Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak itu Islam terus berkembang hingga saat ini. Namun perkembangan Islam tidak semudah apa yang kita lihat seperti saat ini. Ajaran Islam pernah mengalami kemunduran hingga akhirnya dapat berjaya hingga saat ini. Periode setelah 1800 Masehi bisa dikatakan sebagai Islam modern, termasuk di dalamnya saat ini, di mana masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Dan seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam tersebut. Sejarah Islam tersebut terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern pada 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode pertama yakni periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan dengan dibuktikan adanya luasnya wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Namun sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya tahun 1251 Masehi dapat dikuasai dan dihancurkan Hulagu Khan. Ke periode kedua yakni periode pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Zaman ini disentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Kedua yaitu fase 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safavid di Persia, dan Kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Kemudian periode ketiga yakni periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Pada bab ini kita hanya akan terfokus membahas mengenai periode modern, yaitu
pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Ya, untuk selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada periode modern. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut mendorong munculnya para penggagas dan pembaharu muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah 1703 Masehi dan wafat di Daryah tahun 1201 Hijriah 1787 Masehi. Beliau seorang ulama besar yang produktif, terbukti dengan karangan buku tentang Islam, di antaranya bukunya yang berjudul Kitab At-Tauhid. 2. Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi atau At-Tah lahir di Tahta tahun 1801 Masehi. Pemikirannya tentang ajaran Islam adalah antara lain menyeru kepada umat Islam agar hidup di dunia tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi harus juga memikirkan kehidupan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi. Wafat di Istanbul, Turki tahun 1897 Masehi. Pembaharuan pemikiran yang dimunculkan antara lain mengajak umat Islam kembali kepada ajaran yang murni, mengajak para kaum wanita untuk bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan otokrasi dirubah menjadi demokrasi. Artinya Islam menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan negara wajib tunduk kepada undang-undang dan plan Islamisme, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam harus ada karena hal tersebut di atas segalanya. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan Islam modern. 1. Ilmu pengetahuan di India. Ide pembaharuan di India dan Pakistan pertama kali dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18. Kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz 1746 sampai 1823 dan dikembangkan oleh Syekh Waliullah dan Sayyid Ahmad Syahid. 2. Ilmu pengetahuan di Mesir. Pembaharuan di Mesir diilhami dari pembaharuan yang dilakukan Syed Jamaluddin Al-Afghani di Turki sehingga muncul tokoh-tokoh pembaharu di Mesir seperti Muh Abduh, Muh Rashid Ridho, Toha Hussein, San Yusuf Al-Qardawi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan di Turki. Sultan Mahmud II dari Kesultanan Turki 1785 sampai 1839 mengadakan pembaharuan antara lain memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan ke dalam lembaga pendidikan Islam, mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif. Di samping itu, Sultan Mahmud I mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. 4. Perkembangan di bidang budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta dan rasa dari manusia untuk manusia itu sendiri. Dari masa ke masa kebudayaan semakin berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan budaya Islam yang meliputi arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Baik, yang terakhir yaitu respon Islam terhadap modernitas. Pada dasarnya, asal-usul sains modern atau revolusi ilmiah berasal dari peradaban Islam. Memang sebuah fakta, umat Islam adalah pionir sains modern. Jikalau mereka tidak berperang di antara sesama mereka, dan jika tentara Kristen tidak mengusirnya dari Spanyol, dan jika orang-orang Mongol tidak menyerang dan merusak bagian-bagian dari negeri-negeri Islam pada abad ke-13 waktu itu, mereka akan mampu menciptakan seorang Descartes, seorang Copernicus, dan telah menemukan bibit-bibit filsafat mekanika, di mana sains teknologi dan mekanik saat itu menjadi ciri modernitas yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mengapa demikian?
karena Al-Quran bukan saja kitab yang vertikal, menghubungkan manusia dan Tuhan, horizontal, mengatur hubungan masyarakat, tetapi juga bernilai ilmiah dalam tiap-tiap ayat dan kalimat-kalimatnya. Zaman tengah, zaman agama-agama besar belum mampu meningkatkan peradaban manusia ke tingkat peradaban yang ilmiah. Zaman rumus-rumus filsafat Yunani dianggap sepi, bahkan tak dikenal. Islam datang dengan Al-Qur'annya, mengajarkan manusia tentang langit, alam cakrawala dengan bentuk, susunan dan garis edarnya sendiri-sendiri. Islam bercerita tentang biologi, kimia, ilmu alam, kedokteran, ilmu politik, dan lainnya. Kegunaan ilmu itu sendiri serta derajat pemiliknya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.